Teachers, kembali lagi di Accidental Teachers Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat surat kelulusan online dengan menggunakan WhatsApp dan WhatsApp Autorespond. Accidental Teacher Time. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat pesan berbalas otomatis sehingga kita bisa menggunakannya sebagai salah satu metode untuk ujian online. Nah, kali ini kita akan mengkreasikan kembali menggunakan WhatsApp dan WhatsApp Autorespond untuk membuat surat kelulusan online. Jadi, ketika nomor induknya ditulis, maka akan keluar langsung format surat kelulusannya. Nah, untuk itu langsung saja kita coba bagaimana menggunakan WhatsApp dan WhatsApp Autorespond untuk membuat atau memberikan pengumuman kepada anak didik kita yang lulus. Yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat satu folder khusus di dalam Google Drive. Di sini saya buat drive saya. Kemudian saya beri nama folder saya SKL 2020 dan di dalamnya saya sudah membuat format yaitu dalam bentuk Google Sheet dan satu lagi yaitu dalam bentuk Google Dokumen seperti ini. Nah, kemudian untuk di Google Dokumen saya sudah menyediakan sebuah template, ya template seperti ini yaitu template SKL secara umum. Nah, di masing-masing tempat yang mau kita tambahkan secara otomatis kita berikan tanda tag yaitu tanda kurung lancip 2 buah, kemudian beri kode nama, kemudian ditutup dengan tanda kurung lancip yang lainnya. Dan ini kita aplikasikan ke bagian-bagian yang mau kita tambahkan secara otomatis. Jadi nanti dengan menggunakan Google Sheet yang diberi tanda tag ini akan terisi secara otomatis. Tuh, baik. Nah, di sini juga bisa kita posisikan apakah posisinya mau di tengah, di pinggir kanan atau di pinggir kiri. Seperti itu. Selesai dengan format dari Google Document, kita akan ke Google Sheet. Di sini saya sudah menyiapkan format yang akan saya masukkan ke Google Document. Kemudian kita klik penghaya, kemudian dapatkan Ads On. Nah, di sini kita pilih Autocrat. Ya, kita akan menggunakan Autocrat untuk memasukkan data di Google Sheet ke Google Document. Ya, kemudian ini Autocratnya kita install. Ini merupakan fitur-fitur yang ada di Autocrat, kemudian kita install, lanjutkan, kemudian pilih email yang Anda ingin gunakan, yaitu email di mana Google Document dan Google Sheet Anda berada. Kemudian kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Ini akan mengambil beberapa waktu, kemudian kita klik selesai. Ya, ini akan menjadi add-on di Google Chrome Anda, jadi nantinya tidak usah diinstal lagi, tetapi sudah ada di Chrome Anda atau di email yang Anda gunakan. Nah, sekarang kita akan gunakan, kita klik penghaya. Oke, sebentar, sedang berjalan. Oke, kita klik penghaya, kemudian kita tambahkan add-on tadi, ya akan terbuka Autocrat. Nah, di Autocrat ini langsung saja kita buat pekerjaan baru, satu new job. Kemudian berikan nama. Nah, saran saya sesuaikan namanya dengan nama di Google Document tadi. Jadi sini saya akan buat SKL tahun 2020. Kemudian kita klik save. Kita klik next. Nah, di sini kita bisa memilih template yang ada di Google Drive atau kita mau membuat contoh tersendiri. Ya, karena tadi kita sudah membuat contohnya di Google Document, maka di sini saya akan gunakan dari Google Drive, yaitu file yang tadi yang sudah kita buat. Ya, kita lihat, saya klik tadi Google Drive, kemudian kita pilih. Nah, ini template yang saya punya yaitu SKL tahun 2020 dalam bentuk Google Document. Saya pilih, ya, kemudian saya select, pilih. Nah, kemudian kita lihat ya sudah muncul SKL tahun 2020 sudah ada di situ. Kemudian kita klik kembali next. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tempat yang di bagian tengah ini, ada beberapa tempat yang sudah dimasukkan dalam tanda tag yang dikenali oleh Autocrat melalui file
Google Document kita tadi, seperti misalnya tanda tag, kemudian nama, kemudian tutup tag. Nah, di bawahnya kemudian ada NISN ya, dan lain sebagainya ada di bawah. Nah, di sini kita tinggal mencocokkan saja. Ya, misalnya untuk nama saya akan cari kolom nama di sini. Nah, kemudian NISN di sini saya akan klik juga yang sama, nama, kelas, kemudian saya isi tanggal lahir, tempat lahirnya, kemudian keterangannya kita sesuaikan saja dengan apa yang diminta di bagian tengah ini ya, yang ada tanda tagnya, karena tanda tag ini berfungsi untuk mensinkronkan data yang mau kita isi secara otomatis di template. Kemudian kita klik next, kemudian berikan file name-nya, nama file yang akan kita buat, yaitu SKL tahun 2020. Di sini saya buat jadi surat keterangan lulus ya. Nah, tipenya saat di-download nanti saya ingin dia bisa di-download dalam bentuk PDF. Oke. Nah, ini saya pilih PDF. Oke, kemudian next. Nah, ini yang dalam folder tadi SKL 2020. Kita bisa lihat. Oke, kemudian saya nggak harus create folder ya, karena sudah ada foldernya. Kemudian next, ini bisa dilanjutkan saja, dan juga bisa dilanjutkan. Nah, di sini saya akan memilih apakah dokumen akan dibagikan atau tidak. Nah, oleh karena itu pada bagian atas silakan pilih share doc. Nah, di email ini juga kita bisa langsung mengirim file ini ke emailnya. Nah, jika Anda ingin mengirimkannya ke emailnya, maka Anda harus membuat ke email yang Anda ingin kirimkan. Tapi jangan lupa ditambahkan tanda tag. Tanda tag ini berguna untuk membaca file atau menyocokkan dengan file yang sudah Anda buat. Nah, kemudian kita pilih ini yes, dan kemudian save. Ya, ini dia existing jobs, pekerjaan, atau misalnya file ini sedang diproses, maka kita lihat ketika kita run-kan. Oke, kemudian ia sedang berjalan, maka pada saat dia sedang running job, kita akan melihat bahwa akan tertambah atau muncul secara otomatis file Google Drive yang baru. Nah, file Google Drive yang baru ini merupakan PDF yang muncul dengan menggunakan format Google Document kita, tetapi sudah terisi data-data yang ada di Google Sheet yang saya buat ini. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai semua filenya sudah masuk. Oke, satu lagi. Yap. Nah, di sini dia semua sudah masuk. Nah, kita lihat di sini di merge doc URL-nya ini merupakan alamat dari setiap file yang sudah di-create, yang sudah dibuat secara otomatis tersebut. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah semua sudah tercetak secara otomatis. Maka sekarang kita akan membuka folder Google Drive kita tadi, dimana di sini kita perhatikan, nah, ada tambahan 3 file baru, yaitu file PDF yang sudah di-create atau dibuat secara otomatis oleh AutoCAD dengan data dari Google Sheet menggunakan format dari Google Document yang ada di folder yang sama. Jadi penting sekali ya. Kemudian kita klik satu contohnya. Nah, Anda bisa lihat sendiri bahwa sudah langsung terisi data-data yang diminta di template yang sudah dibuat tadi. Nah, yang langkah terakhir, jangan lupa untuk menyetel atau mengubah settingan dari folder kita itu untuk menjadi publik. Jadi kita akan menyetelnya melalui dapatkan link, sehingga ketika linknya ini nanti dibagikan, Anda tidak perlu repot untuk membuka akses kepada setiap orang yang mau melihatnya. Ya, cukup dengan membuatnya dalam settingan publik. Ya, siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Ya, biasanya kalau dapat melihat juga dapat mendownload.
Selanjutnya, agar bisa digunakan di WhatsApp autorespon, maka kita akan membuat satu Google Sheet lagi, ya, dimana di sini saya akan buat namanya data siswa. Kenapa kita membuatnya di folder yang berbeda? Karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di WhatsApp autorespon itu hanya mengenal dua kolom, yaitu kolom A dan kolom B untuk bisa saling menjawab otomatis. Maka di sini saya akan menggunakan kolom A, saya buat NISN-nya, nomor induk siswanya. Kemudian yang kedua linknya. Nah, untuk itu saya hanya langsung mengcopy dari Google Sheet sebelumnya. Ini saya NISN-nya saya copy, kemudian saya pindahkan ke NISN-nya saja ya, tidak usah semua. NISN-nya saja saya pindahkan copy, kemudian saya pindahkan ke folder data siswa di sini. Nah, saya copy. Nah, kemudian untuk yang kolom link saya juga ambil dari Google Sheet yang tadi ini. Langsung copy saja, semuanya berurutan ya. Ini harus berurutan antara nomor ISN-nya dengan linknya, gitu, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pesan otomatis nanti dibalas. Nah, ya sudah selesai. Nah, sekarang di data siswa ini, jangan lupa ini nama foldernya data siswa, karena inilah yang nanti akan kita daftarkan ke WhatsApp autorespon. Di sini saya akan menjelaskan kembali, sedikit mengulang. Yang pertama yaitu menginstal WhatsApp Auto ya. Itu WhatsApp Auto ini merupakan aplikasi pihak ketiga WhatsApp yang digunakan untuk bisa nanti membalas pesan secara otomatis. Nah, kemudian kita buka ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan auto reply ya. Dengan cara kita klik dulu, kemudian kita harus aktifkan WhatsApp Auto. Ya, kalau ada pesan seperti ini silahkan klik allow. Kemudian kita masuk ke menu ini yang kotak-kotak 4, klik supporting apps ya. Kemudian aktifkan WhatsApp. Kemudian kita kembali ke konteks, setting ini untuk everyone. Di sini saya akan setting untuk siapa saja. Setelah tersetting untuk siapa saja, kita kembali lagi ke menu ini, kemudian kita klik spreadsheet. Kita akan mensinkronkan WhatsApp Auto ini dengan email kita, maka klik sync, pilih email kita yang ada Google Drive-nya. Nah, di sini tadi namanya data siswa, maka saya akan pilih data siswa. Kita tunggu sampai WhatsApp Auto dan Excel tadi, spreadsheet tadi tersinkron ya. Jadi ini penting sekali untuk menggunakan email yang sama di mana data template kita berada. Kita tunggu sampai dia tersinkron. Ini mungkin di beberapa handphone membutuhkan beberapa saat. Ya. Nah, successfully synced. Nah, kita mau lihat. Nah, ini merupakan format yang tadi kita ketik. Di bagian incoming message itu ada NISN-nya, kemudian nanti akan di-reply seperti ini, diberikan linknya langsung. Ya, itu langsung saja kita coba. Di sini ya, saya akan mengetikkan salah satu contoh nomor NISN. Diklik. Nah, keluar. Kemudian saya coba yang kedua. Ini yang kedua, ya. Oke, berjalan dengan baik. Kemudian saya akan coba ketikkan nomor yang ketiga. Oke, ya, berjalan dengan baik. Lalu kita akan coba buka filenya, pilih dengan email kita. There you go, ini dia tadi formatnya. Anda bisa lihat langsung, namanya terisi, NISN-nya terisi, kelasnya terisi, ya. Di bagian yang tadi kita berikan tag langsung terisi secara otomatis dengan data yang ada di Google Sheet. Yuk, demikian caranya membuat secara otomatis. Nah, itu tadi salah satu manfaat yang dapat kita gunakan dari WhatsApp dan WhatsApp Autorespon. Nah, teachers, kalian bisa mengkreasikan atau menambahkan atau mengimprovisasi penggunaan WhatsApp dan WhatsApp Autorespon di kelas kalian untuk mengembangkan bahan ajar. Tidak hanya sekedar ujian online atau memberikan pengumuman online. Nah, kalian bisa mengkreasikannya dengan cara yang lain. Misalnya, kuis
atau apapun itu yang bisa dilakukan dengan WhatsApp dan WhatsApp Auto Respond. Nah, saya harap video ini sangat berguna dan nantikan video selanjutnya yang pasti tentang bagaimana kita bisa mengembangkan bahan ajar di kelas kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!